Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nasya Atskia Frizal dengan NIM 0801242143 dari kelas IKM 4. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu latar belakang. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di wilayah Kepulauan Asia Tenggara sejak berabad-abad sebelum Masehi. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Adapun latar belakang bahasa Indonesia, yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pengantar di Nusantara selama berabad-abad, terutama sebelum munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai lingua franca, bahasa Melayu memainkan peran penting dalam fasilitasi komunikasi antar kelompok, etnis, suku, dan bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Adapun contoh peran bahasa Melayu sebagai lingua franca, yang pertama dari perdagangan. Pada zaman dahulu, terutama semasa zaman Kesultanan Melaka, dari abad ke-15 hingga abad ke-16, bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara pedagang dan berbagai latar belakang etnik, seperti orang Arab, India, Cina, serta penduduk setempat di Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung di pelabuhan-pelabuhan utama. Yang kedua, penyebaran agama. Dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, terutamanya oleh pedagang dan mubalik dari Timur Tengah, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dakwah kitab-kitab agama Islam seperti terjemahan Al-Quran dan bahan-bahan ajaran Islam lainnya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk memudahkan penyebaran ajaran Islam di rantau ini. Yang ketiga, administrasi dan diplomasi. Dalam administrasi, terutama di kerajaan-kerajaan besar atau wilayah yang memiliki beragam suku dan etnis, lingua franca digunakan untuk mempermudah komunikasi antar wilayah, membantu pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan, menyebarkan perintah, dan menjaga keseragaman hukum serta aturan di wilayah-wilayah yang berbeda bahasa. Dalam diplomasi, penggunaan lingua franca penting karena diplomasi seringkali melibatkan interaksi antara berbagai negara atau kelompok yang memiliki bahasa dan budaya berbeda. Dengan adanya lingua franca, diplomat dari berbagai latar belakang dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai simbol identitas dan kebanggaan nasional. Sebagai warisan dari perjuangan bangsa, bahasa ini membantu mengkokohkan kesadaran berbangsa dan menjadi bagian dari karakter Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks budaya, bahasa Indonesia menjadi medium untuk menyampaikan dan nilai-nilai nasional, karya sastra, seni, serta sejarah yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, sifat bahasa Melayu yang mudah dipelajari. Bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa yang sederhana dari segi tata bahasa. Kosakata bahasa Melayu juga menyerap kata-kata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Arab, Cina, Portugis, dan Belanda yang memudahkan asimilasi oleh banyak orang. Selanjutnya, pengakuan resmi setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 UUD 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kegunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak kegunaan penting dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya sebagai bahasa nasional dan pemersatu, bahasa administrasi dan resmi, bahasa pendidikan, bahasa media dan komunikasi publik, bahasa dalam dunia bisnis dan ekonomi, bahasa diplomasi dan internasional, dan serta mempertahankan identitas dan budaya. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas, alat pemersatu, dan pilar penting dalam pengembangan negara.
dari pendidikan, pemerintahan, hingga kebudayaan. Bahasa Indonesia memainkan peran strategis dalam mendukung kesatuan bangsa, memperkuat sistem pemerintahan, dan memajukan ilmu pengetahuan serta perekonomian. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.